Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan makalah kami dengan judul Teknik Kultur Skeletonema Costatum dalam Skala Laboratorium yang disusun oleh saya sendiri, Tuti Asriani, Muhammad Syakaria, dan Ramadan. Kegiatan ini dilakukan di instalasi pembenihan udang windu Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payo dan Penyuluhan Perikanan. Adapun sebagai pendahuluan, pakan alami adalah suatu organisme dasar yang hidup di alam perairan yang keberadaannya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk organisme yang dipelihara. Penyediaan pakan alami merupakan faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan usaha pembenihan ikan dan udang, karena berpengaruh besar pada pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan dan udang tersebut. Salah satu jenis mikroalga yang berpotensi untuk dikembangkan dan dikultur adalah diatom. Diatom merupakan fitoplankton yang termasuk dalam kelas Bacillariophyceae. Kelompok ini merupakan fitoplankton yang umum dijumpai di laut, salah satunya adalah jenis Skeletonema costatum. Adapun jenis pupuk yang digunakan dalam kultur Skeletonema costatum untuk skala laboratorium adalah silikat, transmetal, natrium fosfat, dan vitamin. Cara pembuatan pupuk media Skeletonema costatum yaitu pupuk yang digunakan pada skala laboratorium terbuat dari bahan kimia proanalis atau PA dengan dosis pemakaian 1 mili untuk 1 liter air media kultur. Proanalis terdiri dari komposisi pupuk guilar yang diperuntukkan untuk kultur jenis alga coklat yang terdiri dari silikat, transmetal, natrium fosfat, dan vitamin. Adapun cara pembuatan silikat yaitu bahan pupuk silikat dipipet sebanyak 76 mili, kemudian dituang ke dalam gelas ukur dan ditambahkan dengan aqua steril sebanyak 1 liter, kemudian bahan diaduk rata supaya homogen, kemudian pupuk sudah dapat digunakan dalam proses kultur. Pembuatan pupuk transmetal. Bahan pupuk yang digunakan yaitu EDTA dan FeCl3. Bahan pupuk ditimbang yaitu EDTA sebanyak 3,14 gram, FeCl3 4,35 gram. Setelah bahan pupuk ditimbang, dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian ditambahkan dengan aqua steril sebanyak 1 liter, kemudian ditambahkan dengan stok campuran pupuk seperti zinc klorid, kafir, dan mangan masing-masing sebanyak 1 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam pupuk transmetal. Pembuatan natrium fosfat. Bahan pupuk yang digunakan yaitu natrium nitrat dan natrium fosfat. Bahan pupuk ditimbang natrium nitrat sebanyak 75 gram dan natrium fosfat sebanyak 5 gram. Setelah pupuk ditimbang, dimasukkan ke dalam beker gelas dan ditambahkan dengan aqua steril sebanyak
1000 ml. Kemudian pupuk diaduk hingga rata. Kemudian pupuk dituang ke dalam botol dan pupuk dapat digunakan dalam proses kultur. Pembuatan vitamin. Vitamin yang digunakan yaitu vitamin B12, thiamin, dan biotin. Stok vitamin dipepet sebanyak 5 ml, kemudian dimasukkan ke dalam aqua steril sebanyak 1 liter, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Adapun teknik kultur dalam laboratorium yaitu kultur dalam wadah dengan volume 1 liter. Ada 4 jenis pupuk yang digunakan yaitu silikat, trace metal, natrium fosfat, dan vitamin. Stok inokulan Skeletonema sebanyak 250 ml yang sudah dikultur sebelumnya. Proses kultur dalam volume 1 liter yaitu menggunakan air laut steril dengan salinitas 30 ppt sebanyak 800 ml dimasukkan ke dalam botol, kemudian dipasang aerasi. Kemudian dilakukan pemupukan sebanyak 1 ml untuk 1 liter air media kultur. Kemudian inokulan dituang ke dalam wadah kultur hingga dengan volume 1 liter. Setelah dituang inokulan, tutup permukaan botol dengan menggunakan aluminium foil. Kultur dalam wadah toples volume 2 liter. Adapun wadah yang digunakan yaitu wadah toples kaca. Persiapan air media kultur dengan cara air laut yang digunakan yaitu air laut dengan salinitas 30 ppt yang sudah disterilkan. Air laut dituang ke dalam wadah toples sebanyak 1,5 liter. Kemudian disimpan dalam rak kultur yang sudah dilengkapi dengan aerasi. Kemudian dilakukan pemupukan sebanyak 2 ml untuk 2 liter air media kultur. Setelah dilakukan proses pemupukan, kemudian inokulan dituang ke dalam wadah kultur sebanyak 500 ml. Kemudian wadah toples ditutup supaya tidak terkontaminasi dengan udara luar. Kultur dalam wadah volume 20 liter. Wadah yang digunakan yaitu wadah plastik volume 20 liter atau karboi. Pengisian air laut dalam wadah kultur sebanyak 16 liter, yaitu menggunakan air laut steril dengan salinitas 30 ppt. Kemudian disimpan di rak yang sudah dilengkapi dengan aerasi. Kemudian dilakukan pemupukan sebanyak 20 ml untuk 20 liter air media kultur. Kemudian ditambahkan inokulan sebanyak 4 liter. Adapun metode perhitungan kepadatan sel Skeletonema yang dilakukan yaitu alat yang digunakan adalah Sandwich Rafter Counter atau SRC. Jumlah kotak keseluruhan terdiri dari 1000 kotak. Sampel yang digunakan dipipet sebanyak 1 ml, kemudian dimasukkan dalam alat SRC, lalu ditutup dengan cover glass. Sampel diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali. Jumlah kotak yang dihitung sebanyak
5 kotak. Dari hasil hitungan kepadatan dicatat di buku catatan, kemudian hasil perhitungan dimasukkan ke dalam rumus perhitungan kepadatan sel skeletonema. Dari hasil kegiatan tersebut didapatkan rata-rata perhitungan kepadatan sel dalam wadah 1 liter, 2 liter, dan 20 liter. Pengamatan dilakukan selama 10 hari dan didapatkan hasil mencapai hasil yang optimal. Hasil pengamatan kepadatan sel pada volume 1 liter berkembang dari 198 kali 10 pangkat 4 di hari pertama meningkat menjadi 352 kali 10 pangkat 4 di hari ketiga. Demikian selanjutnya pada volume 2 liter atau di wadah toples meningkat dari 135 kali 10 pangkat 4 di hari pertama menjadi 687 kali 10 pangkat 4 di hari ketiga. Dan volume 20 liter meningkat dari 348 kali 10 pangkat 4 di hari pertama menjadi 198 kali 10 pangkat 4 di hari ketiga. Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa kultur pakan alami merupakan faktor yang sangat penting untuk menjaga ketersediaan pakan alami bagi larva ikan dan udang pada usaha pembenihan. Dalam proses kultur Skeletonema costatum, sterilisasi merupakan faktor terpenting dalam proses kultur dan harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Dari hasil perhitungan kepadatan menunjukkan bahwa kepadatan sel Skeletonema costatum yang dikultur dalam wadah dengan volume berbeda, yaitu volume 1 liter, 2 liter, dan 20 liter, dari hari pertama sampai dengan hari kelima masih terus meningkat. Dan jumlah sel tertinggi terjadi pada hari ketiga. Setelah hari kelima, kepadatan sel mulai menurun. Ini dikarenakan sudah minimnya kandungan nutrien dalam media kultur pemeliharaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.